yang terkasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat beribadah di kantor Ibu Emi Halim, SH MKN. Saya yakin kita semua akan diberkati dengan doa, pujian, dan firman Tuhan. Dan selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Pujian dan syukurku ku bawa padamu, dengan rendah hati ku persembahkan, sadar bila ku ada semua karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Kembali katakan pujian dan syukurku, pujian dan syukurku ku bawa padamu, dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada semua hanya anugerah, bukan karena kekuatanku.
alasan dalam setiap kehidupan kami. Kami terus beribadah, kami terus berjumpa dengan Tuhan, kami terus melakukan yang terbaik dalam Engkau. Terima kasih Bapa, Kau kemenangan dalam kehidupan kami. Hanya dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami siap bersorak-sorai bagi nama-Mu. Haleluya. Amin. Sebelum boleh kita semuanya berdiri. Katakan dengan iman, terpujilah nama-Mu Tuhan. Buat dan penuh kemuliaan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, Buat dan penuh kemuliaan. kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, Ajaib dan penuh keagungan. ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu tetap selamanya. Atas dunia yang menghancurkan musuh dan membebaskan jiwa, kami bersorak bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan paling tahu raja. Engkau raja atas dunia yang menghancurkan musuh dan membebaskan jiwa, kami bersorak bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan paling tahu selamanya. Haleluya. Silakan Tuhan Yesus memberkati. Mari silakan untuk kita bersyafaat. Bahwasanya Engkaulah Tuhan penguasa atas hidup kami, Yehova Sebaot. Tidak ada yang lain dalam hidup kami. Engkaulah satu-satunya Haleluya. yang berkuasa, berdaulat penuh absolut dalam hidup kami. Itu sebabnya kami nyatakan situasi, masalah, persoalan bukanlah menjadi penguasa atas hidup kami, termasuk apa yang kami miliki, termasuk apa yang kami banggakan, itu pun bukan menjadi penguasa penentu atas hidup kami. Engkaulah satu-satunya ya Tuhan. Amin. Sehingga kami terus merujuk pada perintah yang pertama dalam Taurat. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanmu. Itulah yang akan terus ada di dalam hidup kami, bahwa hanya Tuhan. Sehingga kami tahu dan selalu menghadapkan hidup kami untuk kehendak Tuhan, untuk keinginan Tuhan. Dan biarlah kerajaan-Mu datang dalam hidup kami, dan kehendak-Mu yang jadi atas hidup kami. Terima kasih, terpujilah Engkau ya Tuhan. Kami bersyukur untuk kesempatan pada hari ini kami dapat berkumpul kembali dalam persekutuan doa yang diberkati. Kami berdoa secara khusus menyatukan iman percaya kami, sebab kami percaya di mana dua orang sepakat meminta sesuatu dari bumi, maka Tuhan akan memberikan dari surga. Kami berdoa mohon anugerah-Mu dalam kantor ini. Biarlah kemurahan Tuhan, rahum Adonai turun atas kantor ini. Memberkati hamba-Mu Ibu Emi Halim, berikan kekuatan kesehatan, berikan dia hikmat daripada Tuhan, berikan dia tuntunan Roh-Mu senantiasa.
Dan juga kami berdoa untuk kesehatannya terus pulihkan. Dalam Dan nama juga Yesus. buat suami, anaknya kami serahkan dalam tangan-Mu. Semua pekerjaan yang ada di kantor ini juga Tuhan kami lepaskan berkat-Mu di dalam nama Yesus Dalam Kristus. nama Tuhan. Dan setiap anak-anak Tuhan di tempat ini, mereka diberkati oleh Tuhan, keluarga mereka dilindungi oleh Tuhan. Amin. Dan juga seluruh pegawai yang ada di tempat ini, Haleluya. semuanya ada di dalam berkat perlindungan Amin. Tuhan. Haleluya. Kami berdoa buat rekan-rekan kami yang juga ikut dalam persekutuan doa di tempat ini. Tuhan, Engkau memberkati mereka dalam nama Yesus. Dalam nama Kekuatan, kesehatan, perlindungan dari segala bentuk virus, hal-hal yang jahat, Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami semua. Terima kasih Bapa di sorga, terpujilah Engkau ya Tuhan. Kami berdoa buat bangsa dan negara kami. Kami untuk terus menopang bangsa ini, khususnya pemerintah kami. Berikan mereka kuasa, hikmat daripada Tuhan untuk dapat membawa bangsa ini melewati masa-masa sulit pandemi ini Tuhan. Kami berdoa biarlah Tuhan menganugerahkan hikmat daripada Tuhan buat presiden kami, jajaran kami, dan seluruh pemerintahan kami. Kami berdoa khususnya untuk stabilitas politik dan juga sosial di negeri kami. Tuhan menolong dengan kuasa-Mu, biar aparat tetap bisa menegakkan hukum sebagaimana Dalam nama mestinya, Yesus. sehingga tidak ada perlawanan dalam bentuk apapun terhadap supremasi hukum di negeri kami ini. Terima kasih Bapa di sorga, terpujilah Tuhan. Kami berdoa buat kota kami Jakarta juga Dalam Tuhan nama memberkati. Yesus. Kami berdoa juga buat setiap pekerjaan Tuhan, dari Sabang sampai Merauke khususnya di Indonesia ini. Tuhan memakai setiap hamba-hamba Tuhan untuk menyampaikan kabar baik daripada Tuhan. Haleluya. Apapun cara dan medianya, Tuhan memberkati di dalam nama Yesus, sehingga kemuliaan-Mu memenuhi bangsa kami. Amin. Haleluya. Kami berdoa secara khusus jika sebentar kami akan menikmati kebenaran firman-Mu, Yes. pengurapan daripada Dalam Tuhan atas nama kami, Yesus. khususnya untuk hamba-Mu. Yes. Biarlah ada di dalam perlindungan Amin. kasih Haleluya. anugerah daripada Tuhan, Terima kasih. sehingga benar-benar apa yang disampaikan benar-benar berasal dari hati Tuhan, Haleluya. dan kami bisa melakukannya Yes, oleh dalam kuat nama kuasa Yesus. Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus, berbicara kepada setiap kami pada Amin. kesempatan ini. Kami siap mendengarnya, kami siap melakukannya. Oleh karena itu berilah kami pengertian Yes. untuk dapat memahaminya. Berilah kami kekuatan untuk dapat melakukannya dalam kehidupan kami, sehingga orang-orang bisa melihat firman-Mu hidup dalam kehidupan kami. Haleluya. Terpujilah Tuhan yang hidup di dalam nama Dalam Yesus. nama Yesus. Kami berdoa, haleluya, amin. Amin. Sudah mulai kita semuanya berdiri. Kita akan menikmati firman Tuhan yang luar biasa dari menuntun hidup kita, mengobati kita, menyerahkan kita, mendandani setiap kehidupan kita. Haleluya. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Kau. Sekali lagi Tuhan, Kau sempurna. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mukjizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau adalah Bapa sumber segala sesuatu dalam kehidupan kami. Kami bangga menjadi anak-Mu. Kami bersyukur Engkau hidup di dalam kami.
dan kami hidup di dalam Engkau ya Tuhan. Kami berterima kasih, apapun boleh terjadi dalam hidup kami, jika kami ada di dalam perjanjian Tuhan dan hidup seturut dengan keinginan Tuhan, maka kami sungguh yakin dan percaya seluruh penyertaan dan jaminan Tuhan sesuai dengan firman-Mu terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah Engkau ya Bapa. Urapi kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami dapat mengerti, memahami, bahkan menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu ya Tuhan, biarlah Engkau berbicara lewat hamba-Mu pada saat ini kepada setiap kami, sehingga baik yang berbicara maupun yang mendengar, baik yang menyampaikan maupun yang menerima, sama-sama kami diberkati oleh Tuhan. Kami menjadi orang-orang yang berdampak dalam hidup kami karena Tuhan. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita katakan amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Salam Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Tidak terasa kita sudah menjelang akhir daripada tahun 2020 ini. Saya masih ingat waktu tahun lalu di akhir tahun saya sampaikan satu topik kebenaran firman Tuhan sesuai dengan permintaan daripada Ibu Priscilla supaya saya bisa menyampaikan apa yang menjadi arahan, petunjuk daripada Tuhan kepada setiap kita. Dan saya masih ingat waktu itu saya menyampaikan firman Tuhan dalam 1 Korintus pasal yang ke-13 ayat yang ke-13 yang berbunyi, demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Saya katakan pada waktu itu bahwa kata demikianlah tinggal itu bisa memiliki makna, boleh dikatakan esensi, boleh dikatakan sisa. Apapun boleh hilang dari kehidupan kita, apapun boleh berlalu dari kehidupan kita, tetapi jangan sampai iman, pengharapan, dan kasih kita itu hilang dari hidup kita. Saya pikir bahwa ini adalah firman yang luar biasa yang kalau kita flashback, kalau kita bisa renungkan kembali dan apa yang kita alami sepanjang tahun 2020 ini, saya pikir itu adalah sebuah modal kekuatan yang luar biasa. Karena apa? Sebelum hal ini terjadi, pandemi ini, kita sudah dipersiapkan oleh Tuhan. Amin. Bapak Ibu masih ingat apa yang saya sampaikan? Saya rasa masih bisa mengingat flashback. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, nah kemarin juga Ibu Priscilla bilang, tolong sampaikan berdoa, kira-kira apa yang akan menjadi tuntunan untuk tahun depan. Saya berdoa dan saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, jujur banyak hal yang ada di dalam pikiran saya. Tiap hari saya baca firman, belajar, bahkan mengajar mahasiswa saya. Jadi boleh dikatakan ada banyak sekali firman dalam pikiran, dalam hati saya. Tapi kemudian saya rasanya ada satu firman yang begitu rema, yang begitu hidup, begitu bersuara keras terkait dengan bagaimana kita nanti di tahun 2021. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, oleh karena itu saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk membaca di dalam Yohanes pasalnya yang ke-6. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, Yohanes pasalnya yang ke-6. Ya, kita baca dimulai dari ayatnya yang ke-16 hingga ayatnya yang ke-21. Saya sering menyampaikan khotbah dari ayat ini dengan berbagai bentuk tema, saudaraku. Ada kurang lebih sekitar 5 khotbah saya yang saya dasarkan dari ayat ini. Judul perikopnya adalah Yesus berjalan di atas air. Baik, kita baca kebenaran firman Tuhan ini. Namun sebelum membaca kebenaran firman Tuhan ini, perlu kita memahami dalam kelas teologi biasanya kita melihat ayat itu dengan melihat kitab itu, kita harus lihat bagaimana struktur gaya bahasa daripada kitab itu, terus kemudian berbicara tentang gaya bahasa. Maka kalau kita bicara tentang Yohanes,
Injil Yohanes adalah Injil yang boleh dibilang bahasanya cukup tinggi dan ditulis bukan untuk orang Israel tetapi orang non-Israel, sehingga ketika kita melihat pendahuluan daripada prolog daripada Injil Yohanes ini, dia berbicara tentang logos, firman. Dalam konteks budaya Yunani, logos ini adalah sebuah perwujudan dewa perantara di dalam keyakinan orang-orang Yunani itu. Jadi Yohanes mengambil apa yang di dalam budaya Yunani untuk bisa menyampaikan apa yang dia inginkan dipahami oleh budaya yang akan menerima pesan ini. Dan memang luar biasa kalau kita mempelajari tentang dalam misi penginjilan, saudaraku, memang Tuhan sudah menitipkan sebuah semacam tipologi-tipologi di mana lewat hal itu budaya setempat orang itu bisa memahami keberadaan entitas eksistensi daripada Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita melihat hal itu cukup banyak sebenarnya. Nah, kita lihat di dalam Injil Yohanes penuh dengan bahasa simbol. Saudaraku, di dalam Injil Yohanes kita akan melihat betapa kayanya Injil ini, tulisan narasi ini dengan simbol-simbol. Kita akan lihat bagaimana dia memainkan antara simbol terang, bagaimana dia memainkan antara simbol gelap terang, datang pada waktu malam. Seperti kalau kita membaca di dalam Injil Yohanes pasal yang ketiga, ketika itu Nikodemus, seorang Farisi, datang kepada Yesus pada waktu malam. Nah, pada waktu malam ini merupakan bahasa simbol, berbicara tentang malam. Itu berbicara tentang keterbatasan, berbicara tentang kegelapan, berbicara tentang ketidakmengertian. Itu sebabnya kalau kita perhatikan, Nikodemus sekalipun dia adalah ahli Taurat, dia adalah seorang Farisi, tetapi Yesus berkata, kamu pengajar Israel, tetapi kamu tidak mengerti hal itu. Saudaraku, kenapa? Karena Yesus berkata, kalau kamu tidak dilahirkan kembali, kamu tidak akan dapat melihat kerajaan surga. Sekelas Nikodemus, kalau bicara akademisinya, dia mungkin seorang doktor atau profesor, saudaraku. Tetapi dia tidak memiliki namanya hikmat, pengertian. Maka kalau kita bicara di dalam lingkup tradisi orang Israel, ada 3 tingkatan pemahaman di sana. Yang pertama, bina'ah, da'at, dan hokmah. Yang kalau kita terjemahkan itu bicara tentang knowledge, pengetahuan. Itu sesuatu yang sangat mendasar. Di atas pengetahuan ada yang namanya understanding, pengertian. Pengertian itu lebih luar biasa, lebih tinggi tingkatannya daripada pengetahuan. Ada orang punya pengetahuan, tapi dia tidak berpengertian. Saudaraku yang terkasih. Lalu tingkatan yang ketiga, itu yang namanya hokmah atau hikmat. Nah, saudaraku, orang-orang yang hikmat ini biasanya dikaitkan dengan sesuatu yang bersifat ilahi. Semakin dia takut akan Tuhan, semakin dia berhikmat. Semakin tua dia, mestinya dia semakin berhikmat, berpengertian. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Nah, ternyata Nikodemus ini, sekalipun dia boleh dibilang punya pengetahuan Alkitab, firman Tuhan cukup banyak, tetapi ternyata dia tidak sampai kepada tingkat pengertian dan hikmat. Nah, itu sebabnya Injil Yohanes ini adalah Injil yang penuh dengan simbol-simbol, saudaraku yang terkasih. Nanti kita akan lihat, tapi kita akan baca dulu ayat ini, saudaraku yang terkasih. Dalam Injil Yohanes pasal yang ke-6, ayatnya yang ke-16 sampai ayatnya yang ke-21. Baik, kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Ya. Dan ketika hari sudah mulai malam, murid-murid Yesus pergi ke danau, lalu naik perahu dan menyeberang ke Kapernaum. Ketika hari sudah mulai gelap, Yesus belum juga datang mendapatkan mereka. Sedang laut bergelora karena angin kencang. Sesudah mereka mendayung kira-kira 2-3 mil jauhnya, mereka melihat Yesus berjalan di atas air, mendekati perahu itu.
Maka ketakutanlah mereka, tetapi ia berkata kepada mereka, "Aku ini, jangan takut." Mereka mau menaikkan dia ke dalam perahu, dan seketika juga perahu itu sampai ke pantai yang mereka tujui. Salah satu khotbah saya yang bersumber dari ayat ini, temanya adalah akselerasi. Nah saudaraku, sekedar sekilas saya sampaikan bicara tentang akselerasi. Bapak Ibu tahu akselerasi itu berkaitan dengan kecepatan, saudara. Berkaitan dengan percepatan. Nah saudaraku yang terkasih, kalau boleh kita memahami ayat ini bicara lokus. Lokus daripada cerita ini, lokus itu adalah lokasi. Ya, lokasi daripada cerita ini adalah Danau Galilea. Dalam penyelidikan saya, dalam keterangan yang disampaikan oleh Google, Danau Galilea memiliki lebar kurang lebih 13 km dan panjang kurang lebih 21 km. Kita anggaplah bahwa Yesus dan murid-muridnya ini bukan menyusuri panjangnya tetapi menyusuri lebarnya. Artinya kurang lebih 13 km. Data Google, dan ini tentunya berbeda dengan data pada masa Yesus ada 2000 tahun lalu. Bisa lebih luas daripada itu. Karena apa? Berbicara tentang penyusutan air, saudaraku yang terkasih. Nah dulu belum banyak penduduk yang bisa mempergunakan air itu. Kalau sekarang kita perhatikan, kalau kita pergi ke Israel ke sana, itu seluruh panjang pantai itu penuh dengan hotel-hotel yang tentunya juga mereka juga menggunakan air Danau Galilea untuk keperluan farming mereka, pertanian mereka. Nah, tentu makin banyak yang mengkonsumsi, maka debit airnya itu pasti akan terpengaruh juga. Nah, tetapi kita bicaralah dulu, ini bicara dengan situasi sekarang, logikanya. Nah saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, sebelum cerita ini terjadi, ada sebuah peristiwa yang mengawali, yaitu peristiwa Yesus memberi makan 5.000 orang. Nah saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, dalam cerita itu kan sebenarnya terjadi pada waktu sore hari, di mana murid Yesus berkata, "Guru, hari sudah mulai gelap, suruhlah orang-orang ini untuk pergi membeli roti di sekitar sini. Karena mereka sudah mengikuti Engkau dari pagi sampai malam." Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Kamu harus memberi mereka makan." Sesuatu yang pekerjaan yang tidak gampang. Dan memang itu sesuatu yang luar biasa. Sesuatu yang mustahil bisa dilakukan oleh orang pada saat itu. Tetapi ingatlah satu hal, kalau Tuhan hadir dalam hidup kita, sesuatu yang mustahil bagi anggapan orang, bagi Tuhan, bagi kita, itu akan bisa kita lewati, saudaraku. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Lalu kita lihat bahwa ternyata Yesus melakukan mujizat, Yesus memberi makan 5.000 orang. Nah bicara 5.000 orang, bicara 5.000 orang laki-laki saja, ini bicara kumpulan orang banyak yang tentu mengaturnya juga tidak semudah yang kita bayangkan. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Nah, anggaplah kemudian kalau kita bicara mereka mulai makan itu sekitar jam 7, maka selesailah anggap 2 jam, jam 7, 8, jam 9 atau 3 jam lah selesai bubar semua. Nah, mulailah mereka seperti yang dikatakan oleh murid-muridnya, oleh firman Tuhan. Ketika hari mulai malam, murid-murid Yesus pergi ke danau lalu naik perahu. Ini terjadi sesudah mereka memberi makan 5.000 orang. Jam 10 anggap saudara. Mereka mulai mendayung. Dengan pemikiran tadi saya ingatkan bahwa mereka menyusuri kurang lebih 13 km. Murid Yesus ada 12, tentu dewasa semua dan mereka biasa berlayar atau nelayan saudaraku. Mendayung perahu itu bukan sesuatu yang sulit bagi mereka. Nah saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, ceritanya kalau kita perhatikan di sini, ketika hari sudah mulai malam, murid-murid Yesus pergi ke danau, lalu naik ke perahu dan menyeberang ke Kapernaum. Hari sudah mulai gelap, Yesus juga belum datang juga mendapatkan mereka.
sedang laut bergelora karena angin kencang, saudaraku. Saudaraku yang terkasih, kalau kita mengambil bicara bahasa simbol bagaimana murid-murid Yesus menyeberang dari satu tempat ke tempat yang lain, ada hubungannya dengan malam, di mana ini berbicara tentang situasi yang sangat terbatas, segala sesuatu yang penuh dengan keterbatasan. Nah, kita bicara tentang bagaimana kita menyeberang dari 2020 ke 2021, sebuah perjalanan di akhir waktu dengan kondisi keterbatasan kita saat ini. Kalau kita bicara tentang aplikasinya bagi kita, saudaraku yang terkasih, ada banyak hal yang terdampak dengan corona ini, saudaraku yang terkasih. Ada banyak hal yang terdampak. Yang tadinya kita bisa merayakan Paskah di bulan April, kita nggak bisa merayakan Paskah dengan seperti biasanya. Nanti juga bulan depan, belum tentu kita bisa merayakan Paskah seperti biasanya. Ada hal-hal yang Natal seperti biasanya. Ada hal-hal yang membatasi kita. Situasi ini membatasi kita. Sesuatu yang benar-benar membuat kita tidak bisa melakukan sesuatu dengan optimal seperti itu. Nah, kalau saya bisa renungkan ayat ini seolah-olah memberikan sebuah petunjuk bagi kita bahwa perjalanan ke depan itu adalah perjalanan yang tidak mudah bagi kita, saudaraku. Di sini katakan sedang laut bergelora karena angin kencang. Saudaraku, kalau kita bicara tentang laut bergelora, itu suatu namanya tantangan, kesulitan. Saudaraku yang terkasih, dan kalau kita lihat di ayat ini, menyeberang ke Kapernaum, hari sudah gelap, saudara. Dan saya mau katakan lewat ayat ini, sesudah mereka mendayung kira-kira 2-3 mil jauhnya. Kalau kita konversi 1 mil kepada kilometer, saudaraku, 1 mil itu 1,6 kilometer. Jadi kalau kita bicara 2-3 mil, itu kurang lebih 4,5 kilometer lah. Anggaplah 5 kilometer. Nah, kalau kita bicara tentang lebar Danau Galilea tadi, selebar 13 km dikurang 5 km. Artinya mereka setengah jalan pun belum. Kalau Anda membaca di dalam Matius pasal 14, saudaraku, atau di dalam Markus, ada sebuah petunjuk mengenai waktu di sana. Tempo. Petunjuknya adalah pada waktu kira-kira jam 3 subuh. Yesus berjalan di atas air. Nah, saudaraku yang terkasih, ketika kita membaca ayat ini, ayat 19, sesudah mereka mendayung kira-kira 2-3 mil jauhnya, mereka melihat Yesus. Artinya begini, kalau kita bicara tentang mereka start dari jam 10, jam 11, 12, 1, 2, 3. Mereka sudah 5 jam mendayung, saudaraku. Tetapi mereka belum sampai ke tujuan. Mestinya mereka sudah sampai. Tetapi kenapa mereka tidak sampai? Alkitab jelas memberikan petunjuk karena ada angin kencang sedemikian rupa. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, ada banyak mengalami perlambatan karena situasi. Situasi pandemi ini membuat segala sesuatu menjadi slow down. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, perlu kita pahami bahwa ada banyak orang yang mengalami stres, depresi karena slow down. Utang nggak bisa bayar. Saya baru kemarin dapat sebuah video, katanya itu di daerah Rokti. Pasangan suami istri loncat dari atas, suicide, bunuh diri. Karena apa? Tidak sanggup menghadapi namanya gelombang kehidupan. Saya boleh katakan bahwa ini bukan sesuatu yang tidak real. Ini benar-benar real, saudaraku. Artinya begini, kalau Anda dan saya masih bisa eksis seperti saat ini semua karena kemurahan Tuhan. Karena ada banyak orang di luar sana, mulai dari pengusaha sampai orang biasa, saudaraku, yang pekerja biasa, itu mengalami stres luar biasa. Belum lagi ada yang mengalami pemutusan hubungan kerja.
Tapi kalau kita masih bisa bekerja di tempat kita seperti biasanya, artinya ini sesuatu yang harus kita syukuri dan kita harus topang. Sama-sama menjaga perahu, dalam artian kantor inilah perahu kita. Kita harus jaga ini sebaik mungkin supaya apa? Supaya ini bisa terus melewati gelombang-gelombang yang mungkin akan datang lebih besar lagi. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Nah, tetapi dengar baik, di sini sesuatu yang terjadi slowdown, terjadi pelambatan yang luar biasa. Bayangkan, mestinya dalam waktu 1-2 jam dengan orang 12 orang, saudaraku, mereka mendayung perahu itu, mungkin juga mereka bisa menggunakan layar. Mestinya sudah sampai, tetapi karena situasi gelombang membuat mereka delay sedemikian rupa. Bayangkan sesuatu perjalanan yang capek luar biasa. Mereka mendayung 5 meter, saudaraku, dihempaskan ke belakang 4 meter. Mereka stuck luar biasa. Bahkan mereka mundur sedemikian rupa. Sehingga dalam 5 jam mereka hanya bisa mencapai setengah pun belum, saudaraku yang terkasih. Ini yang perlu saya sampaikan. Bagaimana kita menghadapi sebuah perlambatan yang mungkin akan terjadi di tahun 2021. Dan kita lihat di tahun 2020, ini baru awal daripada dampak pandemi ini. Menurut para ahli, pandemi ini tidak diselesaikan dalam 1-2 tahun, saudara. Artinya apa? Dampak dari tahun kemarin ini harus bisa diantisipasi. Perlu sebuah kiat-kiat untuk bisa membuat kita tetap survive di tahun depan. Nah, lalu di sini dikatakan sesudah mereka mendayung kira-kira 2-3 mil, mereka melihat Yesus berjalan di atas air, mendekati perahu itu, maka ketakutanlah mereka. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, di sini kita perhatikan bahwa ketika mereka berjalan itu, kadang-kadang kita merasa Tuhan tidak hadir dalam hidup kita. Dalam situasi pandemi ini, kadang kita berdoa dan doa kita rasanya mentok begitu saja. Saya mau katakan satu hal bahwa seperti yang saya sampaikan di beberapa waktu lalu di sini tentang bagaimana kita menghadapi atau bagaimana kita mengambil sikap dalam situasi ini, yaitu kita tetap berdoa. Karena kalau kita berdoa, doa itu adalah hubungan komunal antara pencipta dan cipta. Kalau kita terhubung dengan pencipta, maka kita akan mengalami namanya security, ya, keamanan. Apapun boleh terjadi, kita akan terjamin senantiasa. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, mereka menyeberang dan kemudian ada saatnya pada waktu jam 3 malam dikatakan dalam Injil sinopsis yang lain. Yesus menjumpai mereka. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, yang menarik di sini, mereka ketakutan. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, saudaraku yang terkasih, ini penting. Ini merupakan naluri alamiah ketika ketika terjadi pergolakan dalam kehidupan kita. Ketakutan itu merupakan sesuatu yang normal. Tetapi saya mau katakan satu hal, Yesus selalu akan hadir dalam setiap ketakutan kita. Ketika mereka ketakutan, Yesus berkata kepada mereka, "Aku ini, jangan takut." Saya ingin membahas ini, saudara. Berbicara tentang aku ini, maka ini berbicara tentang kehadiran Tuhan. Dalam perjalanan yang datang dalam kehidupan kita di tahun depan, sesuatu yang mungkin sulit akan kita alami. Sebuah perjalanan yang membuat kita slow down seperti itu. Sebuah perjalanan yang menghadirkan mungkin ketakutan-ketakutan yang akan kita alami di depan sana. Tapi satu hal yang penting kita pahami adalah kita harus memahami kehadiran Tuhan. Nah, yang menarik, Yesus berkata, "Aku ini, jangan takut." Nah, saudaraku yang terkasih, kalau dia berbicara aku ini bicara tentang kehadiran Tuhan. Nah, saudaraku yang terkasih, di dalam kitab Injil Yohanes, kata aku ini, saudaraku, dalam bahasa Yunani dikatakan ego eimi me pobeiste. Nah, ini dari
kata inilah muncul kata fobia, saudara. Ego ini merupakan kata-kata bukan kata-kata biasa, tetapi ini adalah kata-kata ilahi. Kalau Anda belajar atau lihat di Google nanti, ada 7 perkataan Yesus berbicara tentang aku ini. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, salah satunya dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-6. Di situ dalam bahasa Ibrani dikatakan Amarli Yeshua ani haderek. Ani haderek VH emet VH chayim ein isbo el haab. Ya. Elah darki. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kalau saya bisa terjemahkan ini sebenarnya artinya begini. Jawab Yesus kepadanya, akulah jalan itu. Saudaraku, semua orang membicarakan jalan. Semua agama membicarakan jalan. Tetapi Yesus berkata, akulah jalan itu. Lalu kemudian dia katakan, WH emet. Emet ini bicara kebenaran. Kebenaran di atas kebenaran. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kalau berbicara WH emet, ya, contohnya dia cantik. Dalam artian, dia benar-benar cantik begitu. Kalau ini bicara kebenaran, dia benar-benar kebenaran itu. Jadi bukan sekedar akulah jalan dan kebenaran, bukan. Akulah jalan itu. Kalau Anda sedang mencari jalan, Yesus berkata, akulah jalan itu. Lalu kemudian dia berkata, dan kebenaran, satu-satunya kebenaran itu. Kebenaran yang benar-benar. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kemarin itu saya mendengar sebuah video ya. Jadi ceritanya antara kebenaran dan kepalsuan ini berteman. Kebenaran dan kepalsuan ini kemudian mereka bertemu dalam sebuah cerita. Ini ceritanya dikatakan begini. Mereka mandi dalam situasi panas, mereka si kepalsuan berkata kepada si kebenaran, ayo kita mandi yuk, menyegarkan badan kita. Lalu kemudian si kebenaran ini dan si kepalsuan ini mereka nyemplung ke sungai. Mereka mandi-mandi, tiba-tiba si kepalsuan keluar dari air lalu memakai bajunya si kebenaran. Lalu memakai bajunya si kebenaran, lalu kemudian dia bawa semua bajunya, dia pergi. Kebenaran mau keluar dari air, dia nggak bisa, dia malu. Waduh. Lalu kemudian si kepalsuan ini dengan menggunakan jubah kebenaran, dia keluar kemana-mana seolah-olah dialah kebenaran itu. Saudaraku yang terkasih, ini terjadi saudaraku hari-hari ini. Bahkan ini sebuah fakta. Tetapi Yesus berkata, kalaupun ada banyak orang bicara tentang kebenaran, kalaupun ada banyak agama yang berbicara tentang kebenaran, Yesus berkata kepada kita pada kesempatan ini, akulah jalan itu, satu-satunya jalan itu, akulah kebenaran itu. Satu-satunya kebenaran itu. Saudaraku yang terkasih, dan kemudian dia berkata, Wehachayim, dan satu-satunya kebenaran, kehidupan itu. Semua agama menjanjikan tentang kehidupan. Tetapi saya mau katakan, Yesus berkata dengan tegas, akulah kehidupan, dialah sumber. Bahkan setiap kita pasti akan mati, saudara. Dan Yesus berkata, akulah kebangkitan. Dan akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa yang percaya kepadaku, dia akan hidup sekalipun ia telah mati. Dia, Yesus, dia mati, tapi dia bangkit. Menunjukkan dialah sang pemilik dan sumber daripada kehidupan itu. Nah, saudaraku yang terkasih dikatakan, Einbo el Haab. Tidak ada seorang pun yang bisa datang kepada Bapa, kepada sumber dari segala sumber itu, kehidupan, kepada surga. Surga itu sumbernya daripada Tuhan. Jadi di luar surga ada hal yang lebih hebat lagi, yaitu dia sendiri. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Oleh karena itu sebenarnya tujuan kita bukan surga. Tujuan kita adalah kembali kepada Bapa, kepada Sang Pencipta kita. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, surga itu sesuatu yang relatif.
Itu sebabnya kalau kita bicara doa Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan. Antara kerajaan surga dan kerajaan Allah, itu sesuatu yang berkaitan satu sama lain. Kita akan membahas nanti, saudaraku yang terkasih. Nah, ada 7 perkataan daripada Yesus yang berkaitan dengan kata akulah, ini saudaraku. Yang pertama kalau kita perhatikan, kata akulah yang pertama, dia berkata akulah roti hidup, saudaraku. 7 perkataan Yesus dalam Injil Yohanes berbicara akulah. Dalam bahasa Ibrani dikatakan anihu altipakadu. Aku ini jangan takut. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, ini perlu kita pahami sebagai sebuah modal kita dalam menjalani gelombang-gelombang, mungkin perlambatan atau apapun itu saudaraku. Sebab kita tahu bahwa ketika kita menyadari baik fisik maupun rohani dalam setiap hidup kita. Nah, perkataan yang kedua adalah akulah terang dunia. Saudaraku, pada waktu penciptaan dikatakan bahwa bumi diliputi, dikuasai oleh kegelapan. Bicara tentang kegelapan, ini bukan hanya bicara kegelapan saudaraku, tetapi bicara tentang the power behind the darkness. Ada kuasa di balik kegelapan. Kalau kita mungkin berbicara ini siapa sih di belakang semuanya ini, kita nggak perlu tahu dan mempercaya apapun itu teori konspirasi. Tapi yang perlu kita pahami, ketika dia berkata akulah terang dunia, dia berkata dalam Kejadian 1 ayat yang ketiga, berfirmanlah Allah, jadilah terang, maka terang itu jadi. Saudaraku yang terkasih, dalam bahasa Ibrani dikatakan Yehi Or. Nah, kata Yehi itu bersumber berkaitan dengan nama Tuhan Yehuwa, saudaraku. Artinya dialah sumber terang. Dialah yang akan mengalahkan kegelapan itu. Saudaraku, jangan pernah takut dalam hidup ini. Perlambatan bisa saja ada. Mungkin juga situasi kita bisa gelap. Tetapi ada Tuhan yang menjadi sumber terang dalam hidup kita. Nah, bagian yang ketiga kalau kita perhatikan dalam 7 perkataan daripada Yesus. Ini bicara tentang sesuatu yang luar biasa. Dia berkata, akulah pintu. Bapak Ibu saudaraku, bicara pintu itu bicara jalan. Maka kalau ada, Bapak Ibu pernah ingat satu lagu, jika kau yang membuka pintu, tiada yang dapat menutupnya. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, sekarang ini banyak orang mengalami stres karena apa? Pintu-pintu penghasilan tertutup. Pintu-pintu peluang tertutup. Tapi kalau kau jadikan Tuhan sebagai pintu, Dia sanggup membuka jalan ketika tidak ada jalan. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, ini luar biasa. Lalu saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, perkataan yang keempat yang berkaitan dengan kata 7 perkataan Yesus yang berkaitan dengan aku ini, yaitu dia berkata akulah gembala yang baik. Saudaraku yang terkasih, ketika kita bicara tentang akulah gembala yang baik, maka pikiran kita akan teringat kepada perkataan daripada Raja Daud dalam Mazmur pasal 23. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku.
Saudaraku, ini sesuatu yang luar biasa. Barangkali kalau Bapak Ibu ingat, atau saya sampaikan di sini atau di tempat lain, saya nggak tahu. Tapi dalam ayat yang ke-6, Mazmur 23, Bapak Ibu bisa baca di sana. Di sana dikatakan kebajikan, kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Nah, saudaraku yang terkasih, karena memang saya suka melihat firman Tuhan, saya suka selidiki dari bahasa aslinya. Kata mengikuti aku ternyata itu lebih agresif dalam bahasa aslinya. Nah, dalam bahasa aslinya kata mengikuti aku itu dari kata radab, saudara. Kata radab ini artinya lebih agresif, saudara. Dan juga kata kemurahan. Kalau kita bicara kemurahan, apa sih kemurahan? Dalam bahasa Indonesia seringkali kita rancu. Kemurahan, ini tidak semua orang bisa memahami apa itu kemurahan. Orang berpikir, emang mahal. Kadang berpikirnya ke sana kan. Tapi bicara kemurahan, ini bicara, kalau kita lihat, ini sejajar dengan namanya rahum, saudara. Rahim. Bahasa Inggris katakan itu compassion. Kasih yang paling dalam. Belas kasihan Tuhan. Kemurahan itu sama dengan belas kasihan Tuhan. Ini bicara tentang cintanya Tuhan yang paling dalam. Bayangkan di sini, kebajikan. Apa sih kebajikan? Kebajikan itu sesuatu hal yang sangat baik. Perbuatan baik, hal-hal yang baik, semua yang positif. Lalu kemudian ada belas kasihan di sana. Dikatakan kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku. Saudaraku yang terkasih, kata mengikuti itu dari kata radab dalam bahasa Ibrani memiliki arti begini. Itu mengejar sebenarnya. Itu sebabnya saya katakan bahwa ini lebih agresif daripada kata mengikuti. Bayangkan Anda sedang berlari, saudaraku. Ketika Anda berlari dan Anda berhenti, membalik badan Anda, yang mengejar Anda adalah segala hal yang positif. Yang mengejar Anda adalah belas kasihan Tuhan. Ini sesuatu yang luar biasa. Akulah gembala yang baik. Daud mengalami hal itu. Dalam segala kelemahannya. Dalam segala keterbatasannya. Ketika dia flashback ke belakang. Dia melihat segala kebaikan Tuhan. Segala hal-hal yang baik. Itu mengejar dia. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Kadang-kadang kita lupa akan hal ini. Sehingga kita berusaha mengejar sesuatu yang menurut kita baik. Tapi intinya sebenarnya adalah memahami, menyadari kehadiran Tuhan. Seringkali kita lupa akan kehadiran Tuhan karena fokus kita terhadap hal-hal yang berbau duniawi. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, perkataan yang kelima yang tadi saya katakan, dia berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Ini sesuatu yang sangat-sangat luar biasa. Saudaraku, bicara tentang kebangkitan berkaitan dengan kematian. Saya mau katakan, bicara kematian sesuatu yang merupakan hal yang ditakuti oleh banyak orang. Mungkin kita sudah mengalami kematian semangat. Mungkin kita sudah mengalami kematian banyak hal di dalam lini kehidupan kita. Tetapi kalau kau menyadari kehadiran Tuhan, dia sanggup membangkitkan apa yang mati dalam hidup kita. Bayangkan bagaimana ketika Lazarus yang sudah 4 hari mengalami kematian. Dulu nggak ada istilah formalin, Bapak Ibu Saudara. Lalu dia hanya berkata kepada Lazarus, Lazarus keluar. Betapa berwibawa dan berkuasanya Tuhan. Saudaraku, kadang-kadang kita melupakan tentang kehebatan Tuhan. Sehingga kita terpuruk dalam pikiran, dalam situasi kita. Saudaraku, mungkin hari-hari ini situasi kita seperti mati. Ingatlah bahwa Yesus adalah kebangkitan. Sumber daripada kebangkitan. Mungkin ke depan kita akan mengalami persoalan. Rasanya sudah mau mati rasanya. Seperti yang dikatakan oleh Nabi Elia. Sudah mau mati rasanya.
Tapi ketika engkau menyadari kehadiran Tuhan, Dia sanggup membangkitkan semangat yang pudar dan menyalakannya kembali. Saudaraku, Dia adalah Tuhan yang hebat. Nah, saudaraku yang terkasih, perkataan yang keenam, kalau kita perhatikan seperti yang saya katakan tadi, yang saya baca dalam bahasa aslinya. Aku adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Tadi saya sudah jelaskan bahwa sebenarnya ini diterjemahkan lebih tepat. Akulah jalan itu, satu-satunya jalan itu, dan satu-satunya kebenaran itu. Dan benar-benar kebenaran itu atau satu-satunya kebenaran itu, dan kehidupan, benar-benar kehidupan itu. Nah, saudaraku yang terkasih, itu yang keenam. Dan yang ketujuh, ini yang paling terkenal, saudaraku. Dalam Yohanes pasal yang ke-15, akulah pokok anggur yang benar. Saudaraku yang terkasih, berbicara tentang pokok anggur yang benar, setelah kita memahami tentang bahwa kita hidup, punya tujuan, tahu bahwa Yesus satu-satunya, semua tadi yang saya jelaskan. Maka kita bicara pokok anggur yang benar, ini bicara tentang buah. Bagaimana kita berdampak di tengah situasi pandemi, di tengah situasi kesulitan, kita mesti bisa berbuah untuk menunjukkan bahwa Tuhan hidup dalam setiap kehidupan kita. Nah, kita kembali kepada ayat yang tadi. Tetapi Ia berkata kepada mereka, aku ini, jangan takut. Kalau kita memahami 7 hal perkataan Yesus yang luar biasa di dalam Injil Yohanes ini. 7 bicara kesempurnaan. Berbicara tentang kehadirannya yang sempurna, saudaraku yang terkasih. Maka ketika kita memahami kehadirannya yang sempurna di tengah situasi kita yang terbatas, maka tidak ada alasan bagi kita untuk takut. Nah, pertanyaannya, bagaimana supaya kita bisa mengalami kehadiran Tuhan? Ini penting. Sejenak saya mengajak Bapak Ibu ke dunia perjanjian lama. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, dalam perjalanan bangsa Israel keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian, mereka harus melewati padang gurun yang gersang, kering, kerontang, tandus. Saudaraku, bahkan kemarin saya membahas tentang tanah Negev, saudaraku. Dalam bahasa Ibrani, Negev itu artinya virus. Kalau kita bicara Negev corona, virus corona. Ternyata jauh sebelum corona ini, sudah ada kata-kata virus di dalam Alkitab. Nah, kata Negev ini juga memiliki pengertian padang gurun tandus, diibaratkan seperti panggangan api. Saking panasnya padang gurun itu. Tapi dia berkata, pemazmur dalam Mazmur 126, ayatnya yang keempat, dia berkata, pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negev. Negev, saudara. Tuhan sanggup memulihkan di tengah pandemi virus corona ini. Nah, saya sedang membahas tentang perjalanan bangsa Israel di tengah padang gurun. Tetapi yang perlu kita ingat, padang gurun yang kering kerontang, yang seperti panggangan api, itu tidak berdampak apa-apa bagi bangsa Israel sepanjang mereka ada di dalam perlindungan tiang awan pada waktu siang dan tiang api pada waktu malam. Nah, saudaraku yang terkasih, sekedar pemahaman kita mengenai perjanjian Allah dengan Israel. Kita tahu bahwa Israel adalah umat perjanjian, amin. Anda dan saya pun adalah umat perjanjian, amin. Nah, dalam perjanjian lama, dunia perjanjian lama ada mengenal namanya perjanjian Suzeraine. Nah, dalam bahasa hukum Anda pasti memahami artinya. Suzeraine itu, kalau boleh saya katakan, ini Suzeraine, lalu kemudian ini Suzeraine, dan kemudian ini namanya vassal. Vassal. Antara ini dan ini ada yang mengikat mereka, namanya the law. Ya, Suzeraine ini adalah superior, pihak penguasa. Sementara vassal ini adalah pihak inferior atau pihak yang dikuasai. Pihak penguasa terikat dengan pihak yang lemah dalam sebuah perjanjian atau the law.
kita membahas hal ini, saudara. Ketika bangsa Israel ada di dalam perjanjian ini, maka kalau kita lihat konsep perjanjian Abrahamik ada mengandung 3 unsur di sana. Yang pertama, tanah perjanjian. Yang kedua, keturunan perjanjian, anak perjanjian. Dan yang ketiga, berkat perjanjian. Olehmu semua bangsa akan beroleh-oleh. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, ketiga hal ini mereka akan nikmati sepanjang mereka ada di dalam perjanjian. Saudaraku yang terkasih, ke depan saya mengajak Anda untuk hidup dalam perjanjian. Kita harus hidup dalam prinsip perjanjian Allah. Bagaimana supaya hidup dalam prinsip perjanjian Allah? Ya, hidup kita harus kita selaraskan dengan ini. Dalam doa Bapa kami di sana dikatakan, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, kerajaan, ya, datanglah kerajaanmu di bumi seperti di surga. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Abinu sheba shamayim yitkadas semecha, tavu malkutecha, yasheret sonka, ka asher bashamayim gamba aret. Itu dalam bahasa Ibrani. Artinya begini, kalau kita menyebut dia sebagai Bapa, konsekuensinya maka kita harus menyadari, saudaraku yang terkasih, kehadirannya. Kita harus tahu dan kita harus menempatkan diri kita di dalam perjanjian. Menjadikan keinginan Allah menjadi keinginan kita. Menjadikan perintah Allah menjadi keinginan kita. Hidup dalam perjanjian, maka engkau akan mengalami kehadiran Tuhan. Sepanjang bangsa Israel ada di dalam tudung anugerah, ada di dalam tudung perjanjian itu, maka semua kebutuhan mereka tercukupi. Ini sesuatu yang luar biasa, tidak masuk akal. Bagaimana mungkin mereka bisa dapat manna tiap hari, dapat burung puyuh tiap hari, tapi Tuhan adalah Tuhan yang sanggup melakukan yang tidak ada menjadi ada. 7 perkataan Yesus yang berbicara tentang kesempurnaan kehadirannya sudah kita dengar. Dia adalah roti, dia adalah terang, dia adalah pintu, dia adalah gembala, dia adalah kebangkitan dan hidup, dia adalah pokok anggur yang benar. Tetaplah melekat dengan dia, maka engkau akan berbuah. Nah, saudaraku yang terkasih, ayatnya yang ke-29 katakan, tetapi ia berkata kepada mereka, aku ini, jangan takut. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, apapun boleh terjadi di tahun 2021. Ada banyak gelombang, ada banyak hal yang mungkin mengalami slowdown seperti itu. Tidak perlu takut, tidak perlu kau fokus dengan situasi itu. Fokuslah kepada Tuhan yang dia sudah menyatakan dirinya dalam 7 perkataannya yang menjamin setiap keberadaan kita. Engkau sedang mengalami ketakutan, dia berkata, aku ini, jangan takut. Engkau sedang mengalami patah semangat, mengalami kematian semangat, dia berkata, akulah kebangkitan. Dia sanggup membangkitkan kita, dia sanggup mengusir kegelapan. Ya, kalau kita bicara tentang, aduh rasanya gelap hidup ini, saudaraku, masih ada Tuhan. Jangan pernah berpikir gelap, jangan pernah berpikir gelap, karena kalau kau berpikir gelap, maka kegelapan itu berbicara keterbatasan, berbicara tentang kuasa di balik kegelapan. Tetapi kalau kau izinkan dia berkata, akulah terang dunia. Biarkan Tuhan menerangi hidupmu, biarkan perintahnya memenuhi hatimu, biarkan keinginan Tuhan memenuhi keinginan kita. Sehingga keinginan kita menjadi keinginan Tuhan, dan keinginan Tuhan menjadi keinginan kita. Dan yang luar biasa, di sini dikatakan ayat 21. Mereka mau menaikkan dia ke dalam perahu. Dan seketika itu juga perahu itu sampai yang kepada pantai yang mereka tuju. Ingat, garis bawahi. Mereka masih di 5 kilometer pertama di sini. Ketika Yesus masuk dan hadirat Tuhan ada dalam hidup mereka, 8 kilometer hanya bicara sekejap. Bayangkan 5 jam dibanding dengan
sekejap. Mereka menaikkan dia ke dalam perahu dan seketika, bicara seketika, Anda bisa membayangkan berapa lama seketika. 1 detik, 5 detik, tapi rasanya seketika itu bicara per second, per detik. Sesuatu yang di luar jangkauan kita, dia kerjakan bagi Anda dan saya. Tahun depan akan ada kesulitan? Yes, bisa saja. Karena Alkitab katakan makin hari makin sulit. Dan kalau kita bicara fakta, saudaraku yang terkasih, akibat daripada pandemi ini, semua porak-poranda saudaraku. Semua porak-poranda. Kemarin baru datang teman saya ke rumah berkunjung seorang hamba Tuhan. Dia gembala perintisan di daerah Karangtengah. Dia ngontrak, lalu kemudian jemaat-jemaatnya ini karena corona ini banyak yang pulang kampung. Sekarang dia cuma ada 2 kakak yang dia layani. Nah, yang 1 kakak kadang-kadang karena situasi nggak datang. Lalu yang 1 kakak karena dia jualan kue, saudaraku, maka kadang-kadang dia pergi ke gereja ini pas lagi ibadah. Akhirnya mereka mengalami kegoncangan, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Tapi saya mau katakan satu hal, jangan pernah berfokus pada situasi kita. Ada Tuhan. Bapak Ibu, jika hari ini masih bisa bekerja, masih bisa beraktivitas, lakukanlah yang terbaik. Dan ketika kita melakukan yang terbaik, enggak usah takut dengan apapun. Ada Tuhan. Lakukan bagianmu, dan dia berkata dalam 7 perkataannya itu, aku ini, akulah terang, akulah jalan. Ketika tidak ada jalan, dia buat jalan buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita. Hiduplah dalam perjanjian Tuhan. Ya, perjanjian itu akan menghubungkan kita dengan Tuhan. Baik, kita bangkit berdiri bersama-sama. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, firman-Mu berkata kau besertaku, dapat kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya, dengan sayap-Mu akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolongan di tempat maha tinggi. Tangan aku berserah, kau ku nantikan, kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kau boleh taruh tanganmu di dadamu. Dan kau boleh mengangkat tanganmu sebagai bentuk pernyataan yang jujur di hadapan Tuhan. Barangkali engkau takut menghadapi situasi di depan yang belum jelas. Mungkin ada banyak gelombang, mungkin ada banyak persoalan, mungkin ada banyak pintu-pintu yang akan tertutup. Tapi jika engkau mempercayai firman Tuhan, dia berkata, akulah pintu. Akulah. Ini bicara tentang kesempurnaan penyertaannya. Kesempurnaan kehadirannya, saudaraku yang terkasih. Oleh sebab itu, supaya engkau bisa merasakan kehadiran Tuhan, maka penting hiduplah dalam perjanjiannya. Jadikanlah keinginan Tuhan menjadi keinginan. Jadikanlah perintah Tuhan menjadi tujuan. Raja Daud berkata, firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalan-jalanku. Dalam perjalanan kita mungkin rasanya seperti yang gelap.
Tapi jika engkau menyadari kehadiran Tuhan, Dia berkata, jadilah terang, maka terang itu jadi. Bapa di sorga, di dalam nama Yesus Kristus, hamba-Mu sudah taat menyampaikan isi hati-Mu kepada setiap umat-Mu di tempat ini. Kau melihat setiap tangan yang terangkat dan setiap hati yang terbuka. Aku berdoa pada saat ini, hadirlah Engkau dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan. Berikan kepada kami ketenangan. Berikan kepada kami tuntunan-Mu. Sebuah kesadaran bahwa Tuhan tidak pernah sekali-kali pun meninggalkan dan membiarkan kami. Bagi kami yang mungkin sedang mengalami putus pengharapan, bangkitkanlah pengharapan. Engkau yang berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Bangkitkan kembali Tuhan semangat kami untuk bekerja. Bangkitkan kembali semangat kami untuk mengiring Tuhan. Tuhan tolong kami di tahun-tahun, di hari-hari yang akan datang. Sehingga apapun gelombang, apapun yang mungkin datang dalam hidup kami tetap menjadikan Tuhan hadir dalam perahu kami, hadir dalam kantor ini. Kami berdoa secara khusus buat hamba-Mu Ibu Emi Halim. Kami lepaskan berkat-Mu atas hidupnya di dalam nama Yesus Kristus. Penyertaan Tuhan atas hidupnya, kehadiran Tuhan atas hidupnya. Tuhan memberkati dia, meluputkan dia dari segala niat orang jahat, segala virus, segala bentuk-bentuk kelemahan, segala bentuk kerugian. Dan Tuhan dekatkan dia dengan orang-orang yang memberkati dan membangun kehidupannya. Berdoa melepaskan berkat buat suaminya, buat anak-anaknya, buat seluruh pegawai anak-anak Tuhan yang ada di kantor ini. Diberkati di dalam nama Yesus. Bahkan seluruh pegawainya Tuhan, Engkau memberkati. Kami percaya kemah orang benar akan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Engkau memberkati juga semua proses, semua pengurusan-pengurusan yang ada di kantor ini. Bahkan kami berdoa, Tuhan bukakan pintu-pintu baru buat kantor ini di dalam nama Yesus Kristus. Sehingga ada company-company, kantor-kantor, pribadi-pribadi yang akan bekerja sama dengan kantor ini. Menggunakan jasa kantor ini dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih Bapa. Kami juga berdoa buat rekan-rekan kami yang tidak bersama kami pada saat ini. Tuhan menolong mereka, Tuhan memberkati mereka. Tuhan hadir dalam hidup mereka. Memberikan kekuatan yang sakit Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Mereka yang sedang mengalami persoalan, gelombang, biarlah Tuhan hadir memberikan keteduhan dalam hati, dalam hidup mereka. Sehingga mereka menyadari kehadiran Tuhan dan mereka mempermuliakan nama Tuhan. Ajarlah kami untuk tetap hidup di dalam perjanjian Tuhan. Sehingga kami akan menyatakan janji Tuhan kepada seluruh kehidupan keluarga kami, orang-orang yang kami kenal, yang kami temui. Terima kasih Bapa di sorga. Kami berdoa juga buat bangsa dan negara kami, buat presiden kami. Tuhan memberkati presiden kami dan seluruh jajarannya. Sehingga mereka memiliki kekuatan, kemampuan untuk mengatur, menyelesaikan persoalan-persoalan di negeri ini Tuhan. Sehingga bangsa ini boleh melewati krisis ini. Secara khusus kami berdoa buat kota kami Jakarta Tuhan. Kami lepaskan shalom atas Jakarta. Dalam nama Yesus Kristus. Tuhan memberkati juga hamba-hamba-Mu yang bertugas pada saat ini. Hamba-Mu yang memimpin pujian, yang memainkan musik. Semua diberkati oleh Tuhan. Saatnya kami akan menerima berkat daripada Tuhan. Angkatlah tanganmu di hadapan Tuhan. Dan aminkan setiap perkataan firman ini terjadilah dalam kehidupan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Dan Tuhan senantiasa menghadapkan wajahnya ke atasmu dan memberikan engkau shalom, damai sejahtera. Diberkatilah kehidupanmu, rumah tangga, masa depanmu. Dia menjauhkan engkau dari niat orang jahat, kecelakaan, berbahaya, sakit, penyakit, dan virus. Dan dia mendekatkan engkau dengan orang-orang yang memberkati dan membangun kehidupanmu. Serta dia membuat engkau mampu melakukan hal yang harusnya tidak bisa kau lakukan.
Dia sanggup membuat engkau melakukan lebih daripada yang bisa kau lakukan. Dia memberkati engkau dengan berkat-berkat yang luar biasa. Semua berkat yang terbaik daripada Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan rohnya dan kuasanya tinggal tetap dalam hidup kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang diberkati katakan, amin. Puji Tuhan, salam, Tuhan memberkati kita.